Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang 3 pondasi utama yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menjalankan syariat Islam. Kita sekarang sedang di pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah yang agung ini. Setelah di pondasi yang pertama kita membahas tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pengenalan landasan yang kedua, pengenalan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di landasan yang ketiga ini penting untuk kita mengenal siapa sang pembawa risalah tersebut, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa saja kadar wajib yang harus dipahami oleh setiap muslim agar dia dikatakan telah mengenal Nabi. Apa takaran minimalnya, pengetahuan minimal yang harus ada pada diri setiap muslim agar dia dikatakan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 4 poin kadar wajibnya. Maka sekarang di bab ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sesuatu yang paling penting beliau bawa, ya? Larangan apa yang paling berbahaya yang beliau larang darinya, ya? Semua itu, ya, akan kita bahas insyaallah taala di pembahasan kali ini. Baik, di halaman 67 qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Thalathatul Usul mengatakan, ba'atsahullahu bin nadarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhidi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau bin nadarah, ya, untuk memberi peringatan, anis syirk, dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwasanya beliau diperintahkan untuk melarang dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Ini dia syahidnya, bangkit dan berilah peringatan. Ini syahid dari ayat ini. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaknya engkau muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. War rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Wa ma'nakum fa'andzir, yundhiru 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tauhid, ya, kabbara yukabbiru bimana azzama yu'azzimu. Wasiyabaka fatahhir, di sini ada kinayah, kiasan. Pakaianmu sucikanlah. Maksudnya pakaian di sini adalah amalanmu. Amalanmu sucikanlah dari apa? Dari kotoran syirik. Warrujza fahjur. Ar-rujz, ya. Ar-rujzu atau ar-rijzu itu al-asnam, berhala. Fahjur, ya, tinggalkanlah. Ya, hijrahlah darinya. Maksudnya hajar dia. Hajar itu artinya memboikot. Ya, hajar itu artinya memboikot. Ya, tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Ya, wa hajruha tarkuha wa ahliha. Ya, bagaimana kita menghajar, bagaimana kita meninggalkan berhala, yaitu dengan kita meninggalkan berhala, meninggalkan penyembahan kepada berhala, juga meninggalkan pergaulan atau muamalah dengan para penyembah berhala. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari berhala dan dari pelakunya, dari orang yang menyembah berhala. Wa adawatuha wa ahliha, dan wajib hukumnya kita memusuhi berhala dan para pelaku penyembah berhala tersebut. Wa firaquha wa ahliha, wajib kita berpisah dari mereka, tidak bersama dengan mereka, tidak bersama dengan berhala dan para penyembah berhala tersebut. Qala asy-syarih wafaqahullah, dzakara al-musannif rahimahullah anna al-maqsuda min bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam amran.
Dari perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tadi, dalil-dalil yang beliau gunakan, kita bisa simpulkan bahwasanya tujuan dari diutusnya Nabi SAW itu ada dua secara umum. Yang pertama, an-nadharah atau an-nidharatu anisyirk, memberi peringatan dari kesyirikan. Walafzul inzar mustamilun ala tahdhiri wa tarhib. Inzar dari anzara yunziru artinya memberi peringatan. Ya, memberi peringatan, kata inzar ini ya, di dalamnya ada kandungan makna tahdzir dan tarhib. Tahdzir itu kita mewanti-wanti orang untuk jangan sampai melakukannya. Kalau tarhib itu kita menakut-nakuti orang. Ya, jelas bedanya ya. Kalau inzar itu syadid, dia tegas. Ya, jangan lakukan. Ya, itu namanya inzar, memberi peringatan yang keras. Basyiran wa nadhira. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-da'watu ila tauhid. Ya, tujuan diutusnya Nabi adalah untuk mengajak kepada tauhid. Walabzu ad-da'wah, kata dakwah itu sendiri, mustamilun ala talabi wat targhib, mengandung makna talab, meminta, wat targhib, menganjurkan. Ya, talab ini lawan dari tahzir, targhib ini lawan dari tarhib. Wad dalilu qauluhu ta'ala kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Faqauluhu kum fa'anzir, ya, dalun 'alal awwal. Ya. Ayat yang kedua dari surat Al-Muddatsir ini, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, ini menunjukkan makna yang pertama, ya, yaitu an-nidharah anisyirk. Li'annahu amrun bin nidharati min kulli ma yuhdar wa a'dhamu ma yuhdar asyirk. Di sini memang tidak disebutkan kata syirik di sini. Kum fa'anzir anisyirk, enggak ada. Ya, kum fa'anzir minas syirk, enggak ada kata syirik di sini. Ya. Jadi di sini ya, kita hanya melihat perintah untuk memberikan peringatan saja. Memberikan peringatan itu secara logika tentu dari hal-hal yang berbahaya. Ya, kulli ma yuhdar. Dan hal yang paling berbahaya itu apa? Asyirk, yaitu kesyirikan. Baik. Wa qauluhu wa rabbaka fakabbir. Dan ayat selanjutnya, ya, hendaknya engkau memuliakan Rabbmu, ini kan maknanya berarti perintah untuk mengagungkan Allah. Ya, perintah untuk mengagungkan Allah. Sekarang pertanyaannya, apa satu hal ibadah yang kita lakukan, ya, yang paling mulia yang kita gunakan untuk memuliakan Allah? Jawabannya adalah at-tauhid. Ya, jadi kum fa'anzir, ya, itu makna an-nadharah anisyirk, wa rabbaka fakabbir, itu perintah untuk bertauhid. Ya, agungkanlah Rabbmu. Cara mengagungkan Rabb itu dengan apa? Dengan tauhid. Apakah cukup mengagungkan Allah itu dengan mengucapkan Allahu Akbar saja? Tidak cukup. Memang itu adalah cara untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tapi cara yang paling mulia untuk mengagungkan Allah adalah dengan tauhid. Wa minal muhimmati fi dhabtil kalimati an ta'lam anna an-nidharata bil kasri kal bisyarah fatahfaduha bi muqabiliha fan nidharatu kal bisyarah waznan bi kasri awwaliha wa tuqabiluha ma'nan wa minal ghalatil jari wal lahnil fashi qauluhum an-nadharah. Ya, tadi di awal kita baca nadharah, ternyata kata Syekh di sini nadharah itu adalah kesalahan. Ya, salah kita baca pakai fathah, yang benar adalah pakai kasrah. Ya, jadi beliau ya di sini memberi catatan tambahan dari sisi bahasa bahwasanya yang benar itu nidharah, wazannya sama dengan kata bisyarah. Ya, jadi bisyarah itu artinya memberi kabar gembira. Nidharah itu sebaliknya, memberi kabar buruk, dengan bahasa lain memberi peringatan. Ya, kalau antum beri peringatan kepada orang kan tentu hal-hal yang buruk kita sebutkan di situ ya. Jangan lakukan ini, nanti kamu celaka. Nah, itu namanya nidharah. Sebaliknya bisyarah. Bisyarah itu kita katakan kepada orang, lakukan ini, nanti antum akan dapat pahala segini. Nah, itu namanya bisyarah. Maka kalau antum katakan nazarah, ini kan wazannya beda dengan bisyarah kan. Nazarah fathah, bisyarah kasroh. Nah, gitu. Jadi bertolak belakang. Padahal ya dari sisi makna, ya dari sisi makna saja bertolak belakang di sini. An-nizarah memberi peringatan, al-bisyarah memberi kabar gembira. Paham maksudnya ya? Karena maknanya bertolak belakang begini, berarti dua kata ini dari sisi yang sama, wazannya harus sama.
Ya, an-nidharah sama al-bisyarah. Ini sama seperti kata qiraah dan tilawah. Qiraah wazannya fi'alah, tilawah juga wazannya fi'alah. Kenapa? Ya qiraah artinya membaca, tilawah juga artinya membaca, satu jenis dia. Maka wazannya pun sama. Atau kata qiraah dan kitabah. Qiraah menulis, qiraah membaca, kitabah menulis. Walaupun artinya berbeda, ya, tapi dia satu jenis perbuatan yang saling berkaitan. Ya, menulis itu erat kaitannya dengan membaca erat kaitannya dengan menulis. Nah, berarti wazannya pun harus sama. Nah, kata beliau, ini diantara kesalahan dalam berbahasa, lahan dalam berbahasa yang al-fashi, yang banyak tersebar di kalangan orang, mengatakan an-nadharah. Yang benar adalah an-nidharah. Tsumma fassara al-musannif rahimahullahu qaulahu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Kemudian Syekh Muhammad Ibnul Wahhab menafsirkan yang dimaksud dengan wa thiyabaka fatahhir, bermakna tahhir a'malaka anisyirk. Ya, sucikanlah perbuatan-perbuatanmu dari kesyirikan. Ini kinayah. Wa alaihi aktsarus salaf, inilah pendapat mayoritas ulama salaf. Hakahu Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Apa maksudnya dihikayatkan ini, ikhwah? Ya, dikisahkan. Apa maksudnya dikisahkan itu? Ya, beliau, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, mengatakan bahwasanya mayoritas ulama salaf berpendapat begini. Beliau menukil bahwasanya di sini ada mayoritas ulama salaf berkata dalam masalah ini begitu. Ini namanya hikayah. Jadi beliau hanya menyampaikan perkataan, ya, perkataan orang lain, tapi beliau tidak sebutkan siapa orang lain tersebut. Ini namanya hikayah. Sama dengan kisah. Ya. Kisah itu cerita. Itu kan kita menyampaikan cerita, itu tidak kita sebutkan sanadnya biasanya kan. Nah, cerita, misalnya kisah para nabi, langsung kita sebutkan kisah para nabi, bacakan kisahnya, jarang kita sebutkan sanadnya. Antum dengar kisahnya dari siapa, jarang. Ya. Nah, ini namanya hikayah. Nah, jadi ya, kebanyakan atau mayoritas ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ya, mereka berpendapat bahwasanya wasiyabaka di situ artinya wa a'malaka, ya, perbuatan-perbuatanmu, bukan baju yang di badan, bukan. Tapi di sini kinayah. Ini pendapat yang ya, diucapkan oleh mayoritas salaf, sebagaimana anggapan tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau. Wa taqaddama anna al-mukhtarah wa tafsiru as-siyabi fil ayah bil a'malil mulabasat la bil aksiyatil malbusat mulahadatan lisyaqil ladzi waqa'at fihi ala ma taqaddama bayanuhu fi syarhi kitabi ta'zimil ilmi. Baik. Jadi yang benar dalam penafsiran kata as-siyab di ayat wasiyabaka fatahhir, yang benar di situ adalah siyab, di situ maksudnya al-a'mal al-mulabasat. Apa itu al-amal al-mulabasat? Amalan-amalan yang mubasyarah antum lakukan, yang antum berinteraksi dengan orang lain menggunakan amalan tersebut. Makan, minum, tidur, sholat, puasa, zakat, itu semuanya namanya al-amal. Bahkan perkataan itu juga termasuk al-amal. Itu namanya al-amal al-mulabasat, al-mubasyarat. La bil aksiyatil malbusat. Kata asyab itu memang kalau antum cari di kamus artinya baju, tapi bukan baju yang dipakai. Aksiyah itu jamak dari al-kisa, baju, ya. Aksiyah atau akisa, al-malbusat, yang dipakai, bukan itu maksudnya. Ya. Kenapa begitu? Kenapa bisa kita simpulkan bahwasanya asyab di sini artinya adalah amalan, bukan artinya baju? Mulahadatan lisyab, karena kita memperhatikan konteks kalimatnya. Syak itu artinya konteks kalimat. Kalau anda katakan idhab, ini namanya siyakul amr. Paham ya? Ngerti kata siyak ya? Jadi kalau anda mengatakan ikra, ini siyakul amr. La taqra, ini namanya siyakul nahi. Ya, jadi siyak ayat ini wasiyabaka fatahhir, lihat di ayat sebelumnya. Apa di ayat sebelumnya? Kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Ini kan warabbaka fakabbir, ini kan amalan-amalan hati semua. Nah, di ayat yang kedua tadi, kum fa'anzir, itu kan perintah untuk apa? Menjauhi kesyirikan. Ya, kum fa'anzir, perintah untuk memberi peringatan. Ya, kemudian di ayat selanjutnya perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wasiyabaka fatahhir,
tidak nyocok kalau kita artikan dengan perintah untuk mencuci baju. Ngerti maksudnya? Ya, karena nggak senada gitu temanya. Tapi lebih cocok kalau kita artikan dengan sucikan amalanmu. Nih, jadi sesuai temanya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bahas tauhid, syirik, tiba-tiba bahas tentang cuci baju, kan kurang tepat begitu. Ngerti maksudnya ya? Baik. Ya, misalkan kita sekarang lagi bahas tentang akidah, tauhid, tiba-tiba kita membahas fisika, kimia, kan nggak nyambung begitu. Ya. Baik. Jadi tidak sesuai dengan siap ayat-ayat sebelumnya. Ya, sebagaimana ini pernah beliau jelaskan, yaitu Syekh Utsaimin pernah menjelaskan hal ini di dalam kitab beliau yang lain yang berjudul Ta'zimu al-Ilmi. Ya, ini kitab yang sangat bagus sekali, wah. Ya, ana sarankan antum untuk membaca kitab ini. Ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa asatidzah. Kitab yang sangat agung sekali. Ya, antum sebelum menuntut ilmu, ya, sangat dianjurkan mempelajari kitab ini, Ta'zimul Ilmi. Bagaimana antum memuliakan ilmu. Ya, agar apa? Agar ilmu itu ya bisa masuk. Gimana tips dan triknya? Apa yang harus kita ketahui agar ilmu itu bisa menetap dalam hati kita? Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Ta'zimul Ilmi. Kitab yang tiap tahunnya beliau selalu bawa, ya, selalu bacakan ketika daurah beliau. Ya, di pondok-pondok, sebagian pondok kitab ini dijadikan muqarrar, Ta'zimul Ilmi. Ya. Tsumma dzakara al-musannifu usul hajri ibadatil asnam wa hiya arba'atun. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan bagaimana sih cara kita menghajar penyembahan kepada asnam. Hajar itu hanya meninggalkan, ya, memboikot. Ya. Bagaimana kita meninggalkan penyembahan kepada berhala? Ada 4 cara. Ya. Kalau kita melakukan 4 hal ini, barulah kita dikatakan meninggalkan berhala. Yang pertama, tarkuha wa tarku ahliha, tinggalkan berhalanya dan tinggalkan pelakunya. Pelaku di sini maksudnya apa? Penyembah berhala. Ya, ahli syirik maksudnya di sini. Kemudian yang kedua, firaquha wa firaqu ahliha. Ya, berpisah, ya, berpisah dengan berhala-berhala tadi dan berpisah juga dengan, ya, dengan apa? Dengan pelakunya. Apa bedanya dengan yang pertama? Pertama meninggalkan, yang kedua berpisah. Wa hadza qadrun zaidun ala tark. Ya, berpisah itu lebih dari sekedar meninggalkan. Antum bisa saja meninggalkan sesuatu, tapi hati antum masih terikat dengannya. Ya, maka kalau antum meninggalkan keluarga antum di kampung pergi merantau, ini meninggalkan namanya, bukan firaq namanya itu, tark namanya itu. Kenapa? Karena tark itu hanya berpisah jarak saja, hati masih ada kaitan. Antum masih ada kaitan dengan keluarga di rumah, kan? Tetap antum berhubungan dengan keluarga di rumah melalui telepon dan sebagainya. Masih ada rasa cinta, rasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ya itu tark. Tapi kalau firaq, ya, firaq itu jauh dari sekedar tark. Firaq itu antum tinggalkan, berpisah dari tempat tersebut, dan antum tidak memikirkannya lagi, tidak ada keikatan apapun. Antum nggak punya rasa cinta apapun, tidak ada hubungan apapun dengan tempat tersebut lagi. Nah, ini namanya firaq. Li'annal mufariqa muba'idun. Karena orang yang mufariq, yang berpisah dengan sesuatu, pasti dia akan menjauh. Ya, tidak sekedar meninggalkan, tapi menjauh. Ya, menjauh sejauh mungkin. Paham maksudnya ya? Jadi meninggalkan itu ya bisa jadi berhalanya di depan antum, tapi antum nggak nyembah dia. Ini namanya meninggalkan, tapi kurang itu. Ya, maka harus firaq. Firaq artinya antum tidak menyembahnya, nggak juga duduk-duduk dekat berhala itu, gitu. Walaupun antum nggak nyembah, cuma duduk-duduk doang, tidak boleh. Gitu. Begitu juga, ya, antum harus berpisah dari pelaku penyembah berhala tersebut. Yang ketiga, ini masih masalah hati. Ya, kalau tadi firaq itu masalah fisik dan hati, ya, fisiknya antum tidak duduk-duduk dekat berhala, hatinya maksudnya tidak ada ikatan apapun dengan berhala tadi. Kalau yang ketiga, ini kaitannya fokus hanya di hati saja, yaitu al-bara'atu minha wa min ahliha, berlepas diri dari berhala dan dari penyembah berhala tersebut. Yang keempat, adawatuha wa adawatu ahliha. Ini kita memusuhi berhala itu dan memusuhi pelakunya. Ya, bagaimana? Kita diajarkan memusuhi orang di sini. Ya, inilah hakikat cinta al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu, ikhwah. Hakikat cinta karena Allah itu ini dia. Kita mencintai seseorang karena keimanan dan karena tauhidnya. Jika keimanan dan tauhidnya hilang, berganti dengan kesyirikan, maka kita musuhi dia.
Ya, jadi kecintaan kita kepada seseorang itu patokannya ke situ, bukan kepada kecantikannya, ya, bukan kepada kedudukannya, bukan kepada hartanya, bukan kepada nasabnya, tapi kita mencintai seseorang karena keimanannya. Ya, jadi ana mencintai antum ya akhi karena antum beriman kepada Allah. Ketika antum sudah tidak lagi beriman kepada Allah, maka tidak akan ada lagi rasa cinta saya untuk antum. Ini yang dimaksud dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dan dalam ayat dikatakan itu adalah ausaku oral iman, itu adalah tali iman yang paling kuat. Nah, maka wajib kita memusuhi berhala dan para penyembahnya. Wa fihi ziyadatun ala sabiqihi bi idharil adawah. Kalau berlepas diri, ya, itu belum sampai tahapan memusuhi. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau adawah itu bukan hanya sekedar berlepas diri, tapi juga mengumumkan peperangan, begitu istilahnya, ya, mengumandangkan permusuhan di situ. Ya, li'annal mutabarri'a qad yudhirul mu'adata wa qad la yudhiruha. Karena orang yang berlepas diri dari sesuatu, dia berlepas diri hanya dari hati saja, tapi belum tentu dia memusuhinya. Di sini yang kita diminta adalah bukan hanya berlepas diri, tapi juga memusuhinya, gitu. Jadi jelas hubungan yang pertama dan yang kedua, ketiga dan yang keempat, gitu ya. Yang pertama itu hitungannya 1, yang kedua hitungannya 2. Ya. Kemudian yang ketiga hitungannya 1, yang keempat hitungannya 2. Paham maksudnya nih? Paham ya? Cara memahaminya ya. Jadi kelompokkan jadi 2 di situ. Jadi tark itu sekedar saja. Ya. Kalau tark, ya, level 2-nya firaq namanya. Ya. Al-baro'ah itu level 1-nya. Ya. Level 2-nya adawah namanya. Gitu maksudnya. Jelas ya? Pahami baik-baik di sini. Jadi nggak sembarangan berarti ya. Ya, gimana Syekh Muhammad Al-Wahhab di situ menyebutkan ya, kalimat-kalimat tadi. Kalau sekilas kita melihat apa sih pengulangan-pengulangan ini? Tarak sama firaq apa? Nggak ada bedanya kan secara bahasa. Ya. Tarak tuhu bimana faraq tuhu. Ya. Jadi kalau kita melihat secara sekilas nggak ada bedanya. Ya. Tapi dalam kitab-kitab para ulama, ya, kalau seorang ulama memilih satu kata padahal ada sinonim yang lainnya, itu pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuan di situ. Ya. Ada orang mengatakan jalasa wa qa'ada, misalkan. Jalasa artinya qa'ada artinya jalasa. Ya, tapi kalau diulang seperti itu pasti ada maknanya. Ya, tidak mungkin dua kata dalam bahasa Arab itu punya arti 100% sama, itu nggak mungkin. Ya, tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang seperti itu. Ya, kata yang memiliki sinonim itu pasti ada perbedaannya. Itulah yang dibahas di dalam kitab-kitab al-furuq, ya, al-furuq al-lugawiyah, ya, tentang perbedaan sinonim-sinonim yang seperti itu. Baik, wa hadhil usulul arba'ah la takhtassu bi ibadatil asnam. Dan 4 pondasi ini, ya, pondasi yang harus kita lakukan ya agar kita dikatakan sebagai orang yang, ya, meninggalkan penyembahan kepada berhala, ya. Dan ini tidak hanya berlaku kepada penyembahan berhala saja, bal ta'ummu kullama yuttakhadhu minal alihati dunallah. Ini berlaku juga untuk segala hal selain berhala. Di sini kita contohkan dengan berhala saja karena dia paling gampang untuk digambarkan, ya. Yang paling gampang kita bayangkan itu ya berhala. Ya, segala hal yang dijadikan sesembahan selain Allah juga masuk ke sini. Ya. Famattukhidha ilahan min dunillah. Apapun yang dijadikan sesembahan selain Allah, yatahaqqaqu hajruhu bi'imali hadhil usulil arba'ah, maka cara meninggalkannya adalah dengan menerapkan 4 hal tadi. 4 pondasi yang kita katakan tadi. Kalau antum ingin kufur terhadap sesembahan selain Allah, katakanlah pohon besar misalkan, orang-orang menyembah pohon besar tersebut, dan antum ingin berlepas diri atau meninggalkan pohon besar tersebut, antum dikatakan kufur terhadap pohon besar tersebut kalau antum menerapkan 4 hal ini. Ya, antum tark, kemudian firaq, antum baro'ah, kemudian ada adawah. Baru antum dikatakan hijrah yang sebenarnya. Ya, bahkan kalau boleh ya, kalau boleh makna ini kita perluas lagi karena kita lagi bahas akidah di sini, ya. Boleh mungkin maknanya kita perluas di sini. Yang berlaku juga untuk kemaksiatan. Ya, berlaku juga untuk kemaksiatan. Kapan kita dikatakan benar-benar hijrah dari suatu maksiat? Mungkin misalkan di masa lalu kita minum khamar, berbuat zina, mencuri, membunuh atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya, maka bagaimana cara kita meninggalkan hal-hal tersebut? Ya,
Ya, kapan kita dikatakan meninggalkan hal-hal tersebut? Ya, lihat 4 hal ini. Apakah kita sudah mampu tark, kemudian firaq? Apakah kita sudah mampu baro'ah, kemudian adawah? Apa maksudnya ya? Jadi meninggalkan maksiat bukan hanya tidak melakukannya, tapi juga kita harus berpisah dari tempat kita melakukan maksiat tersebut, atau tempat di mana biasanya maksiat itu dilakukan. Ya, begitu juga kita harus berpisah dan meninggalkan para pelaku kemaksiatan tersebut. Kalau dulunya terbiasa misalkan minum khamar, maka bukan hanya berhenti minum khamar, tapi juga dia harus tinggalkan orang-orang yang suka minum khamar, tidak bergaul lagi dengan mereka. Dia juga harus meninggalkan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk minum khamar. Dia juga harus tinggalkan dan harus firaq hal-hal yang bisa menjurus kepada minum khamar, minum merek-merek minuman yang dijual di toko-toko, tidak boleh dia lihat sama sekali, tidak boleh dia dekati, apalagi untuk meminumnya. Barulah dikatakan kita telah meninggalkan sesuatu tersebut lillahi ta'ala. Jadi 4 poin ini poin yang sangat penting sekali, hafalkan poin ini ikhwah. Ya, 4 cara untuk mengetahui sejauh mana kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya bahwasanya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membawa 2 hal penting. Yang pertama untuk memberikan peringatan dari bahaya syirik, yang kedua untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya. 2 tugas mulia inilah yang diemban atau yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah selama 23 tahun itu. Baik. Masih pembahasan tentang hal ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.